Sharp Aquos Ara 5G di tahun 2024 sekarang harganya ini gila banget guys. 1 jutaan dapat Snapdragon 865 dan kamera yang bisa 8K. Pretty insane. Apakah worth dibeli? Mari kita langsung aja review Aquos Ara 5G di 2024. Let's go. Halo guys, nama gue dari StephTech dan mari kita langsung aja review si Sharp Aquos Ara 5G. Pertama kita bahas untuk harganya. Harganya sendiri kalian bisa beli HP ini di harga sekitar 1,9 jutaan kalau misalnya kalian bisa hoki, tapi biasanya ini harga normalnya 2 jutaan. Tapi sekarang udah turun di 1 jutaan harusnya. So kalau misalnya kalian mau beli HP ini gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper ini gue bakal taruh link wallpaper di deskripsi. Kelemahan HP ini hanya satu, yaitu Wi-Fi only. Yap. Sebenarnya itu nggak masalah, karena walaupun ini HP SIM-nya nyala, itu biasanya cuma bertahan sebulan, karena Sharp tuh nggak ada email rewrite ya, jadi dia tuh email suntik cepet banget keblokir, dan kurang worth it lah kalau misalnya setiap bulan kalian harus ngeluarin 200.000 menurut gue. Jadi Wi-Fi only lebih baik ya, artinya ini HP mungkin jadi kandidat HP kedua yang bagus di harganya, terutama untuk kalian yang nyari HP buat gaming, foto, atau untuk MP3. Ini bisa dibagus, karena ada headphone jack juga. Anyway, speknya kita langsung aja ngomong cepat. Ini dia speknya. Dia pakai layar 6,5 inci, IGZO display, 2K 120Hz, Snapdragon 865, nice, UFS 3.0, USB Type-C 3.0 juga, dan juga punya baterai yang cukup oke lah, di 3700 mAh baterai. Dan juga ada NFC. Itu spek singkatnya, dan next kita bahas untuk, seperti biasa, desain dan displaynya. Desainnya sendiri bodi belakang ini ngingetin gue sama Galaxy A50 atau A70. Ingat gak guys, yang belakangnya warna-warni gini? Ngingetin gue sama hal tersebut ya. Cuma yang pasti ini bukan dari plastik, belakang terbuat dari kaca. Dan desainnya simple banget, kayak HP tahun 2020-2021an. Dia masih pakai kamera yang kecil, gak gede-gede, gak jelas gitu. Kayak zaman sekarang gede tapi sensornya kecil. Dia, si kameranya tuh biasa aja. Gak on your face, cukup sleek, cukup simple, nothing special. Untuk frame terbuat dari aluminium pastinya, dan untuk layar depan ini agak unik, tapi nggak seunik atau nggak sejelek Aquos R3 ya, kalau bisa kalian ingat. Dia tuh pakai dewdrop, bezelnya cenderung tipis, tapi bezel bawah tebal, dan juga dia itu ada sedikit notch di bawah. Yap, ini khas HP Sharp, notchnya ada 2. Karena di bawah tuh ada fingerprint, jadi bisa kelihatan ya, itu agak naik dikit, tapi sih nggak separah R3, dan gue sih nggak terlalu nyadar sama notch yang di bawah gara-gara fingerprint sensornya. So, it's okay lah. Kualitas layarnya gimana? Oh, ini bagus menurut gue. Dia memang IGZO display itu selalu bagus untuk IPS. IGZO display itu punya warna yang khas banget. Dia itu warnanya sangat vibrant, dan juga layarnya itu selalu kerasa jernih banget dan enak dilihat. Di Sharp R5G juga sama. Buat nonton konten bisa kita lihat, HDR konten kerasa enak banget, enak dilihat, dan juga punya view angle yang sangat bagus untuk kelas LCD IPS. Untuk nggak ada masalah lah. Yang sedikit ada masalah yaitu visibilitas di bawah sinar matahari. Ini memang bisa kita lihat di kondisi yang nggak terang-terang sekalipun, itu hanya cloudy, nggak sampai terang terik matahari, udah lumayan gelap HP-nya dan agak sulit dilihat kalau misal terik mataharinya sangat on your face banget. Tapi masih bisa usable lah, cuma memang untuk zaman sekarang ini cukup gelap. Tapi again, ini harganya nggak mahal banget, jadi ya masih oke lah kalau bisa dibanding sama HP 2 jutaan zaman sekarang. Masih bisa bersaing, bisa dibilang. Next kita bahas untuk keyboardnya gimana. Pertama, untuk haptic di keyboardnya. Hapticnya sendiri ini hapticnya murahan. Kerasa powerful, tapi memang nggak kerasa kayak HP flagship. Ya walaupun ini X HP flagship, tapi kerasa itu kayak HP biasa aja. Lebih kedengaran suara daripada perasaan, daripada rasa bulatnya. Itu lebih kedengaran suara, masih pecah vibrasinya bisa dibilang. Dan untuk sensitivitas layar, nggak ada masalah. Ngetik keyboard bisa responsif tanpa ada masalah. So, that's no problem. Dan next, untuk biometriknya. Seperti tadi gue bilang, kalian bisa pakai fingerprint sensor yang di depan, yang di home button, yang posisinya agak unik, jadi ada 2 notch. Kecepatannya gimana? Khas HP Sharp, kecepatannya lemot. Bisa kita lihat, even dalam keadaan nyala sekalipun itu agak mikir. Jadi dalam keadaan nyala kira-kira butuh waktu 1 detikan, dan kalau keadaan mati kalian buka butuh waktu 2 detikan. Memang sangat lama banget, apalagi tahun 2024. Tapi cukup oke lah, masih bisa bekerja dengan baik at least. Dan kalian juga bisa pakai Face ID, cuma gue nggak rekomend karena ini kamera ya, jadi nggak bakal secure. Next, kita bahas untuk audio quality-nya. Ini yang lumayan impresif, ini lumayan bagus menurut gue. Headphone jack, dia ada posisinya di atas, dan ini tuh headphone jack-nya cukup oke. Gue coba tes pakai IM 32 Hexa, ini DAC atau digital audio converter-nya cukup bagus.
Dia punya suara yang balance, ngikutin IEM tersebut, dan overall enak didengar, soundstage-nya luas, dan suaranya juga separasi instrumennya bagus. Nggak sebagus kayak LG V60, tapi udah cukup bagus menurut gue. Cocok dipakai untuk MP3 player, karena HP ini juga ada micro storage ya, micro SD storage. Oh ya, speaking of storage, ini storage-nya juga lumayan gede, 256 bawaan dan 12 GB RAM ya, jadi lumayan besar. Balik lagi ke audionya, amplifiernya di headphone ini biasa aja, nothing special, so-so lah. Nah, untuk speakernya, dia ini dual speaker dan udah support Dolby Atmos. Gue rekomendnya Dolby Atmos karena memang suaranya jadi improve. Kualitasnya gimana? Lebih ke arah balance dengan sedikit bumbu bass yang gue suka. Vokal kerasa bulat, gak aneh, clear. Memang untuk soundstage dia agak sedikit sempit untuk dual speaker, tapi overall masih enjoyable dan bisa keras dengan minimum distorsi. Ini dia sampel speakernya, seperti biasa gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Dan untuk kameranya, ini yang menurut gue selling point terbesar juga. Ini kameranya komplit banget. Dia quad kamera. Dia udah ada TOF 3D sensor, time of flight sensor, ada ultra wide, ada telefoto yang 2 kali telefoto, dan juga ada main kamera yang pastinya. Yang main kameranya bisa nge-record di 8K. Nice. Untuk kamera depan, dia 16 megapiksel tapi hanya bisa nge-record di 1080p 30 fps aja. Untuk stabilisasi di 4K 60 aja di kamera belakang udah ada. Kita bahas dulu untuk fotonya. Fotonya di HP ini cukup oke menurut gue. Terutama di warnanya kerasa vibrant, walaupun agak sedikit oversaturasi di beberapa foto, tapi vibrant enak dilihat. Dan yang mereka bagus, untuk ultrawide dan telefoto juga oke. Telefoto zoomnya masih bagus, walaupun dia tuh warnanya agak sedikit lebih pudar, lebih cool, tapi masih oke. Dan ultrawide-nya ini cukup oke, tapi sayangnya dia nggak ada autofocus, yang artinya kalau misal kalian mau fokus pakai kamera ultrawide, itu dia harus agak jauh fotonya. Kalau terlalu deket pakai kamera ultrawide, itu bakal nggak fokus subjeknya. Jadi ultrawide-nya lebih cocok untuk kayak landscape ya. Dan foto malam hari gimana pakai main kamera? Ini ada night mode yang otomatis, dan mode-nya fotonya cukup bagus. Walaupun memang dia tuh ngambilnya agak lama dan agak nge-lag, tapi hasil fotonya cukup oke lah. Noise minim, gambar masih natural, dan lumayan terang. Di harga segini sih, gue nggak ada masalah ya. Tapi untuk kelas flagship zaman dulu sih memang biasa aja. Tapi untuk sekarang, karena harganya udah murah, lumayan bagus. Selfie-nya juga cukup oke, dia detailnya sangat sharp, surprisingly, get it? Sangat sharp seperti HP-nya. Dan dia punya warna yang cukup oke, dan foto di belakang backlight pun, atau di belakang sinar matahari, walaupun agak sedikit bleeding matahari, tapi masih bisa nangkap wajah gue at least. That's pretty good. Dan tadi kita ngomongin video decoding, kita bakal ngetes videonya aja di 4K 60, karena menurut gue ini paling ideal untuk HP ini, soalnya storage-nya gede juga. Langsung aja kita tes di 4K 60. Check it out. Oke guys, so ini dia video decoding pakai resolusi 4K 60. Kualitasnya sini sharp sekali, seperti nama brandnya. Ini kalau kita fokusin ke sini nih, kalau dia mau fokus, not, there you go. Oh, seperti biasa, fokusnya susah. Dan untuk stabilisasi kita coba jalan aja. Yap, stabilisasinya juga bagus. Dan viewfindernya juga oke ya. Cuma dia memang fokusnya tuh kelihatan nggak sih? Susah banget, agak lama. Nah, lama banget ya fokusnya. Ya HP jadul. Nah ini belum fokus dan bam. Jadi sekitar butuh waktu 2 detikan untuk fokus. Tapi sih kualitas sendiri kalau udah fokus bagus banget. Jadi ya 4K 60 bagus. Tapi kalau misal mau lebih enteng, apa sih bisa 4K 30 atau 1080p 60. Kita langsung aja moving on ke gamingnya yang cukup oke juga. Dan next kita bahas untuk performance gaming HP ini, yang menurut gue cukup solid. Gue tes main game Honkai Star Rail, Snapdragon 865 di Sharp Aquos R5G main Honkai Star Rail masih cukup oke. Bisa main di settingan very high atau rata kanan semua dengan FPS 60, cuma memang kelemahannya bisa kita lihat ya, itu ada sedikit stutter. Jadi kalau misal ulti itu ada stutter yang lumayan konstan. Kalau diturunin ke high atau medium sih lebih smooth ya, gue rasa. Jadi very high masih bisa, apalagi buat Star Rail ya, dia nggak terlalu masalah kan karena dia bukan game action. Tapi kalau misalkan ingin gameplay yang smooth, mendingan ke medium atau high, itu juga nggak cepet panas ya pastinya.
Karena kalau di very high, thermal throttling-nya agak lumayan cepat. 10 menit aja udah thermal throttling. Jadi ya, untuk main game berat yang pasti masih libas, nggak ada masalah, karena 865 ini oke banget. Kalau misalnya dibandingin sama HP baru sih, di harga 2 jutaan atau 1,9 juta, ini HP 100% paling powerful ya. Itu pasti banget, nggak ada yang bisa ngalahin. Dan untuk main game rhythm juga ini sangat bagus. Buatnya penasaran main Bandori di Sharp Aquos R5G ini udah support 120 Hz juga, nggak ada masalah. Tapi gue rekomen settingnya di standar atau low setting, karena kalau di high itu FPS-nya bakal turun dikit, jadi agak aneh ya refresh rate-nya. Mendingan turun di low atau standar lah untuk 3D cut-in-nya. Bisa kita lihat gameplay nggak ada masalah sih. Kayak tadi gue itu ada satu mid note, note-nya miss, gara-gara gue itu salah gue, bukan salah layarnya. Dan overall sih gameplay kerasa smooth dan enak dimainin, nggak ada masalah sama sekali. Di difficulty paling tinggi sekalipun. So that's good. Untuk UI sendiri, ini memang satu khasnya dia nggak peduli sama software support. R5 5G itu dia bukan masih sebenarnya. Dia udah nggak disupport lagi. Dia udah di Android 12 dan udah nggak disupport lagi. Tapi at least untuk HP limbah di harga segini, kalau misalnya bandingin sama limbah-limbah lain selain Google Pixel ya, ini HP lumayan up to date lah di Android 12 bisa dibilang. Dan performanya bagaimana buatnya penasaran? Performanya gue bisa bilang ini HP 9 dari 10 untuk harganya. Kenapa nggak 10 dari 10? Karena ada beberapa bug. Karena bisa dilihat tuh gue di B-roll ya, kadang-kadang tuh ini kalau mau nge-pull control center tuh dia aneh animasinya. Kadang kita harus ke bawah dulu, dia baru muncul, gak ngikutin, tapi kadang-kadang pas terakhir tuh kita lihat dia ngikutin tangan gue, jadi aneh. Jadi daerah sensitivitas atasnya tuh agak ngaco. Tapi nggak ngaruh ke touch, cuma aneh aja lah itu ketika dari software. Kadang-kadang juga kalau misalnya gue keluar dari aplikasi, dia suka nge-lag. Tapi selain itu ini smooth banget guys. Day-to-day performance enak banget. Dipakai main, nggak ada masalah. Multitasking, RAM besar, nggak ada masalah sama sekali. Launch aplikasi sangat cepat dan 120 Hz ngebikin HP ini super smooth banget lah. Ini mirip-mirip kayak HP Xiaomi 6 jutaan kalau misalnya dibandingin performance-nya. Very smooth, karena dia juga pakai stok Android jadi enteng dan tahan lama. Cuma memang untuk DRM info ini sayang banget ya. DRM infonya dia hanya di Wi-Fi L3, nggak tahu kenapa. Jadi walaupun dia udah support Dolby Vision atau HDR10, nonton Netflix masih 480p. Sayang sekali. Anyway, kita bahas terakhir untuk battery life-nya. First impression, baterai life-nya memang kelihatan kayak kecil, hanya di 3700 mAh baterai, dan dia itu walaupun 120 Hz tapi nggak ada LTPO screen ya, jadi hanya bisa turun ke 120 atau 60 aja. Yang gue kira baterai bakal jelek, tapi ternyata cukup oke. Yang pastinya lebih bagus daripada limbah Jepang lain kayak Exit 2, Exit 3, Pixel 5, atau misal HP lain kayak Pixel 3, atau kayak LG G8. Lebih bagus ini menurut gue. Ini masih bisa bertahan satu hari dengan screen on time sekitar 6 jaman atau 6 jam setengah sampai baterai habis. Itu udah pemakaian medium usage, sedikit ngambil foto dan overall lebih banyak sosial media dan nonton YouTube. Cukup impresif menurut gue. Mungkin unit gue baterainya masih bagus ya, karena nih kalau misalnya kita ke setting, terus kita ke battery, mana nih baterai? Kita ke battery, nah ini battery level gue masih good, jadi ya masih lumayan healthy, baterai masih lumayan sehat. Dan last but not least, sebelum kita masuk konklusinya, kelemahan HP ini yang pastinya ada. Pertama, di harga segini, ini sayangnya sinyalnya Wi-Fi only. Kalau misalnya mau ada sinyal itu di 2,2 juta harganya, dan gue bisa bilang itu nggak worth it, karena untuk HP Sony atau HP Sharp zaman sekarang ya, dan beberapa HP Samsung yang limbah Jepang itu gue rasa nggak worth it, karena emailnya tuh kalau bukan email di write itu nggak worth it, soalnya lebih sering ke block dan lebih repot banget kurusnya. Jadi kalau misal kalian nggak pasang Wi-Fi only, ini oke juga. Dan yang kedua, yang kelemahan HP ini, yang pastinya dari brightness layarnya nggak bisa terang banget. Tapi selain itu sih, ini di harga segini, ini complete package banget. Buat HP kedua, mungkin buat kalian nyari buat gaming, buat ngambil foto, buat ke cosplay event mungkin ngambil foto, buat vlogging, karena ini kamera belakangnya juga oke banget. Untuk MP3, ini bagus banget. 1,9 juta kalian dapat chipset flagship banget, yang di zaman sekarang pun biasa ditempelin di HP yang harganya 4-5 jutaan. Kameranya bisa 4K, even 8K, ada headphone jack, dan yang pastinya ini X flagship, jadi build-nya sangat premium. So, apa gue rekomen HP ini? Iya dan enggak. Gue nggak rekomen kalau misalnya kalian pakai HP ini buat HP utama, karena dia hanya Wi-Fi only. Tapi gue rekomen buat HP kedua, karena seperti yang gue bilang ya, cocok banget buat gamer, buat fotografi juga, dan juga untuk MP3 atau audio file. This is pretty good karena masih ada headphone jack. So, kalau misalkan kalian mau beli HP ini, seperti biasa gue bakal taruh link di deskripsi. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk review lainnya. Kalau misalkan kalian ada saran, bisa komen di bawah ya. Thank you and see you next week.